Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah fikih kontemporer, yaitu Bapak Zilfaroni SOC MA. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan saya di sini untuk menjelaskan isi makalah kami dari kelompok 10 yang berjudul Asuransi dalam Islam. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang kredit, zakat, dan pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu definisi asuransi. Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, yang satu membayar iuran dan yang lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada satu pembayaran iuran apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya. Asuransi adalah ikatan atau hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan, yang dimana satu pihak berkewajiban membayar sejumlah bayaran yang telah ditetapkan, sedangkan pihak yang satunya berkewajiban jaminan atas apa yang akan terjadi pada yang mengasuransikan diri atau barangnya. Di dalam bahasa Arab, asuransi disebut ta'min, penanggung disebut mu'amin, dan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia dengan pedanan kata pertanggungan. Asuransi juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban oleh satu pihak atau perusahaan kepada pihak lain, yang dimana dirinya atau barang berharga yang dijamin keamanannya oleh pihak tersebut. Menurut istilah, asuransi jaminan adalah jaminan pertanggungjawaban yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk risiko kerugian sebagaimana ditetapkan dalam polis atau surat perjanjian. Bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya, dengan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung setiap bulan. Jika tidak dari pengertian asuransi, menurut istilah di atas, asuransi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada yang ditanggung atau seseorang yang mengasuransikan barang atau diri sehingga bila waktu terjadi suatu hal yang mengakibatkan diri atau barangnya rusak, maka penanggung akan memberikan bayaran berupa premi sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Yang kedua yaitu kredit. Kredit dalam Islam disebut pembiayaan. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang kredit. Antara lain, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit adalah kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Thomas Suryanto, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang disampaikan atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan peminjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak dalam hal pinjam-meminjam berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya yang sesuai dengan kesepakatan. Jadi, kredit adalah bantuan yang diberikan oleh satu pihak yang menyediakan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain yang ingin menggunakan jasa kredit dengan sejumlah tagihan yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau sesuai dengan waktu yang disepakati dan jumlah yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dilaksanakan oleh seluruh warga atau seluruh umat Islam. Ada 5 macam harta yang sudah disepakati untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu uang, emas atau perak, barang dan modal dagang, ternak unta, sapi, dan kambing yang dipelihara tanpa memerlukan biaya makanannya, hasil pertanian dan buah-buahan tertentu, dan hasil harta terpendam atau rikas. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam bagi orang-orang yang memenuhi kriterianya. Jika seseorang yang memiliki harta yang cukup atau berlebihan wajib membayar zakat, tidak mau membayar zakat, maka dia akan berdosa dan melanggar agama. Dan segitu pentingnya membayar zakat dalam agama Islam. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi adalah sebagian atau kadar harta tertentu yang memenuhi syarat minimal atau nisab
dalam rentang waktu 1 tahun atau haul yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Apabila seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri dari jiwa dan hartanya. Selanjutnya yaitu pajak. Pajak adalah iuran wajib bagi warga negara yang memiliki harta seperti tanah, rumah, atau kendaraan, serta fasilitas lain kepada negara. Gunanya untuk kepentingan umum atau negara. Besarnya pajak telah ditentukan berdasarkan besarnya nilai tanah, rumah, dan sebagainya. Menurut ahli keuangan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara. Di dalam Islam, sistem ekonomi kapital dan sosialis, pajak diperbolehkan karena adanya kondisi tertentu dan syarat tertentu seperti harus adil, merata, dan tidak membebani rakyat. Pajak juga diperbolehkan setelah zakat ditunaikan. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, akan tetapi melainkan karena adanya kebutuhan yang mendesak. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam asuransi, kredit, pajak, dan zakat. Yang pertama yaitu macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi beasiswa. Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. Yang pertama, jangka pertanggungan dapat 20 tahun, yang disesuaikan dengan usia dan rentang sekolah anak. Kedua, jika ayah atau tertanggung meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang ditunjuk meninggal, maka alternatifnya ia mengganti dengan anak yang lainnya. Tetapi menerima uangnya secara tunai bila polisnya telah berjalan selama 3 tahun atau membatalkan perjanjian, atau sebelum 3 tahun ada harga tunai. Pembayaran beasiswa dimulai bila kontrak sudah habis. Yang kedua yaitu asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna dapat digunakan dalam jangka 10-15 atau 25-30 tahun dan mempunyai 2 guna, yaitu yang pertama perlindungan bagi keluarga, yang kedua tabungan bagi yang tertanggung. Yang ketiga yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini adalah asuransi yang bertujuan menanggung terhadap orang atau kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan oleh meninggal terlalu cepat dan hidupnya terlalu lama. Yang terakhir yaitu asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini, pihak perusahaan asuransi meminjam risiko yang terjadi karena kebakaran. Oleh karena itu dibuat suatu kontrak atau perjanjian antara pemegang polis atau pembeli asuransi dengan perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu macam-macam kredit. 1. Kredit konsumtif. Sesuai dengan namanya, kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Artinya, kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian ini tidaklah bernilai jika ditinjau dari utility uang, akan tetapi untuk membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu kredit produktif. Kredit ini ditunjukkan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Sebagaimana disinggung di atas dalam fungsi kredit, maka melalui kredit produktif inilah suatu utility uang dan barang dapat dilihat dengan nyata. Tugas kredit produktif digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha-usaha produksi maupun usaha atau perdagangan maupun investasi. Yang ketiga yaitu macam-macam zakat. 1. Zakat konsumtif dan zakat produktif. Yang kedua, zakat hasil bumi. Sebagaimana para imam mazhab bahwa hasil bumi wajib dizakati apabila memenuhi syarat wajib zakat. Yang kedua itu zakat gaji. Yang dimaksud dengan gaji atau salary adalah upah kerja yang dibayar waktu zakat. Gaji ini merupakan masalah ijtihad yang dikaji dengan melakukan pendekatan atau kias. Akan tetapi jika merujuk kepada Al-Quran, maka dijumpai syarat yang menunjukkan makna yang sangat luas, sehingga salah satu cakupan adalah zakat gaji. Yang ketiga itu zakat saham. Dan yang terakhir zakat obligasi. Zakat obligasi adalah
surat pinjaman dan sebagainya yang diperdagangkan dan biasa dibayar melalui undian untuk tiap tahun. Mengenai zakat obligasi ini, selama si pemilik obligasi belum dapat mencairkan uang obligasinya karena jatuh tempo atau belum mendapat undiannya, maka dia tidak wajib untuk menzakatinya. Yang selanjutnya, macam-macam pajak. Dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka yang melindungi kehidupannya. Yang kedua yaitu haraj. Haraj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutamanya oleh kekuasaan senjata. Terlepas dari si pemilik itu seseorang yang di bawah umur atau seorang dewasa, seorang bebas, budak maupun muslim ataupun tidak beriman. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dalil tentang asuransi, kredit, zakat, dan pajak. Yang pertama, dalil asuransi. Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang asuransi, seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau taknim secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu, Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai dasar dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa atau kerugian peril di masa mendatang. Adapun dalil tersebut yaitu terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan innallaha syadidul 'iqab, yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua yaitu dalil tentang kredit. Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, dalil tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakat wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul atau Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran surah An-Nur ayat 56. Dan yang terakhir, dalil tentang pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang batil. Quran surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, pendapat dari ulama. Yang pertama, pendapat ulama tentang asuransi. Di kalangan ulama dan cendekiawan ada 4 ya tentang hukum asuransi, yaitu pendapat pertama mengharamkan dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini tentang asuransi jiwa. Pendapat yang kedua memperbolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Pendapat ketiga membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi semata-mata bersifat komersial. Dan yang terakhir, pendapat keempat menganggap subhat. Yang kedua yaitu pendapat ulama tentang kredit. Menurut jumhur ulama atau jumhur ahli fikih seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid billahi berpendapat bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penanggungan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang memperbolehkannya. Sedangkan menurut jumhur ulama menetapkan bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harta menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nas yang mengharamkannya tidak ada. Sebaiknya kalau sampai kepada batas kezaliman, hukumnya berubah menjadi haram. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang zakat. Pendapat Syekh Ulati dalam fatwa beliau dari mazhab Maliki disebutkan bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang-orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak ada atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu?
Beliau dengan tegas menjawab, ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur sebagaimana yang telah difatwakan oleh Nasir Al-Haqqani dan Al-Hattab. Sedangkan pendapat Syekh Abu Zahra, yaitu begitu ditanya mengenai pajak dan zakat, beliau menjawab bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial. Padahal tujuan pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak, tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Zakat adalah kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapuskan oleh hambanya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah ada pemanfaatannya disalurkan untuk fisabilillah. Selanjutnya itu pendapat ulama tentang pajak. Ada ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh. Di antaranya yaitu Marginani dalam kitabnya Al-Hidayah berpendapat bahwa jika sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Sedangkan menurut Hasan Al-Banna dalam bukunya Majmu'atur Rasail mengatakan bahwa melihat tujuan dan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. Yang kedua yaitu ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram, yaitu Dr. Hasan Turabi dan Sudan dalam bukunya Participle of Governments, Freedom and Responsibility in Islam, menyatakan bahwa pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Selanjutnya yaitu hukum dasar asuransi di Indonesia. Pengertian hukum asuransi ini sesuai pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan menjamin pergantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang terjual, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selain pasal di atas, masih terdapat beberapa pasal dan undang-undang yang menjadi landasan hukum asuransi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang meregulasi industri perasuransian dan segala kegiatan di dalamnya. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa asuransi adalah bentuk usaha yang menanggulangi risiko yang dihadapi masyarakat. Yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 1320 dan pasal 1774. Kedua pasal hukum asuransi dalam KUHP ini menerapkan bahwa asuransi mengandung perjanjian antara dua belah pihak, yang dimana perjanjian tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup pidana, sehingga apa-apa yang terkait di dalamnya bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Yang ketiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, bab 9 pasal 246. Hampir sama seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. KUHD bab 9 pasal 246 juga menjelaskan tentang pertanggungan asuransi, batas maksimal pertanggungan, proses klaim yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, hingga bagaimana pertanggungan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen polis. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 73 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian dalam rangka mendorong pertumbuhan nasional. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi harus berprinsip sehat dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 yang membahas penyelenggaraan perasuransian. Perubahan tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada dengan perubahan zaman. Selanjutnya yaitu hukum asuransi, kredit, zakat, dan pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu hukum asuransi.
Hukum asuransi konvensional ini dalam Islam adalah haram karena mengandung unsur riba, jadi judi, gharar, dan sebagainya. Sedangkan hukum asuransi syariah halal sesuai dengan Quran dan fatwa MUI asalkan benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu hukum kredit. Menurut Buya Yahya, secara umum kredit itu diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya tidak haram. Hal ini berdasarkan komitmen yang dijalin oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi dengan mengikuti kaidah dan ketentuan yang berlaku secara syariah. Ya, selanjutnya itu hukum zakat. Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini merupakan salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Selain memerangi nabi palsu dan memerangi orang-orang yang murtad, atas dasar inilah kemudian para ulama menetapkan hukum bunuh bagi kaum muslimin yang enggan membayar zakat. Selanjutnya yaitu hukum pajak. Mengenai pajak dalam Islam ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak. Sedangkan pandangan kedua yakni memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezoliman dan hal tersebut merupakan haram. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari asuransi. Berikut contoh kasus tentang asuransi yaitu Tokopedia tawarkan layanan asuransi COVID-19 dengan premi terjangkau. Tokopedia baru saja meluncurkan produk asuransi kesehatan yang terbaru yang diberi nama Proteksi COVID-19. Sesuai dengan namanya, produk ini hadir untuk mempermudah masyarakat mendapatkan perlindungan dari resiko COVID dan kecelakaan dengan premi sangat terjangkau. Jadi hikmah dari kasus tersebut ialah hikmah yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah produk asuransi COVID-19. Asuransi tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya asuransi tersebut masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih dari resiko COVID. Jadi kesimpulan dari isi makalah kami yaitu asuransi adalah ikatan atau hubungan kerja yang dibuat antara dua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan. Satu pihak berkewajiban untuk membayar sejumlah bayaran yang telah ditetapkan, sedangkan pihak satunya lagi berkewajiban jaminan atas apa yang terjadi pada mengasuransikan dirinya atau barangnya. Dan kredit adalah bantuan yang diberikan oleh satu pihak yang menyediakan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain yang ingin menggunakan jasa kredit tersebut dengan sejumlah tagihan yang telah ditentukan atau tagihan yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati bersama dengan jumlah yang ditentukan. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkembang, dan menurut terminologi adalah sebagian atau kadar harta tertentu yang memenuhi syarat minimal atau nisab dan rentang waktu dalam 1 tahun atau haul yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan dirinya, jiwanya, dan hartanya. Dan yang terakhir, pajak adalah iuran yang wajib bagi warga negara yang memiliki harta seperti tanah, rumah, atau kendaraan, serta fasilitas lain kepada negara yang berguna untuk kepentingan umum atau negara. Besarnya pajak telah ditentukan berdasarkan besarnya nilai tanah, rumah, dan sebagainya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.